Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya lihat postingan di dalam beranda Facebook itu ada salah satu postingan dia menawarkan untuk menjadi anggota bisnis toko online. Jadi tadi di situ tertulis nama toko bisnis online-nya itu TikTok Shop gitu. Cuma saya belum tahu apakah bagaimana, saya belum tahu. Tapi tadi saya sudah chat. Saya kan di dalam postingan Facebooknya itu menyediakan link WA. Saya sudah chat ke dia. Saya tanyakan bagaimana penjelasannya tentang bisnis toko online itu. Saya sudah memaparkan tentang bisnisnya, tentang caranya bagaimana, keuntungannya bagaimana. Jadi dia sudah jelaskan. Tapi saya ingin lebih jelas karena menurut hanya melihat chat doang saya belum meyakinkan. Untuk itu mari kita telepon. Let's go. Halo, selamat siang. Ya, Pak. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Bagaimana itu, Pak? Itu tentang itu yang ditawarkan itu? Iya, baik, Kak. Jadi begini, kami mengajak Kakak untuk bekerja sama memulai bisnis di TikTok Shop, Kak. Oh, jadi bisnis di TikTok Shop ya? Nah, toko online. Ya. Terus caranya bagaimana itu, Bu? Ya, Kak. Nah, untuk sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu tentang TikTok Shop ini kepada Kakak. Ya. Apabila Kakak sudah memahami bagaimana cara kerja beserta dengan keuntungannya, nanti Kakak akan saya arahkan untuk dipandu bersama instruktur, Kak. Nah, Ya, baik. instruktur pandu untuk membuka tokonya. Instruktur untuk membuka tokonya ya? Iya, Kakak akan mendaftarkan akun toko Kakak terlebih dahulu kepada instruktur. Ya. Dan apabila sudah berdaftarkan akun toko, instruktur juga akan membantu Kakak untuk mengoperasionalkan toko Kakak nantinya. Oh ya. Terus Dan apakah ada kendala, Kak? keuntungannya bagaimana itu? Jelaskan, Mbak, soalnya di itu tidak jelas tadi. Bisa dijelaskan nggak itu? Baik, Kak. Untuk keuntungan Kakak di sini diambil dari setiap produk penjualan, Kak. Nah, untuk setiap produk penjualan di sini Kakak mendapatkan keuntungan dimulai dari 20% sampai 60%. Tentu saja dengan produk yang berbeda-beda, Kak. Ya. Ya. Nah, contohnya Kakak mendapatkan orderan dari pelanggan. Di mana di sini kan Kakak sebagai seller ya, Kak ya. Ya. Kakak mendapat orderan dari pelanggan, di mana untuk harga jual orderan ini kisaran 200.000. Nah, di sini Kakak harus menyelesaikan pembayaran untuk harga gudangnya, Kak. Nah, untuk harga gudang di sini misalnya kisarannya 150.000. Nah, Kakak menyelesaikan untuk menalangi pembayaran harga gudang tersebut. Nah, apabila sudah berhasil, Kakak akan dibantu untuk memproseskan pesanannya untuk dikirimkan kepada pelanggan, di mana yang akan mengirimkan serta mengemaskan pesanan ini sudah dibantu oleh pihak pergudangan kami. Nah, apabila pesanan sudah diterima oleh pelanggan, di situ Kakak sudah bisa melakukan pencairan di mana Kakak cairkan berupa modal awal Kakak beserta dengan keuntungannya. Jadi yang Kakak cairkan nantinya ini itu sekitar 200.000 untuk harga jual dari produk ini, Kak. Nah, Kakak mendapatkan keuntungan di 50.000. Begitu, Kak. Oh, jadi kalau misalkan saya sudah buka toko online itu ada yang mau beli, terus saya harus talangin dulu itu. Untuk pembelian Ya, pembelian konsumen itu saya harus nalangin dulu begitu. Iya, benar sekali, Kak. Di mana yang Kakak alami di sini itu untuk harga gudangnya saja, harga pokok. Nah, apabila pesanan ini sudah sampai kepada pelanggan, Kakak akan melakukan pencairan berupa modal Kakak beserta dengan keuntungannya, Kak. Oh, jadi saya bisa mencairkan setelah bagaimana? Setelah pesanan. Pelanggan. Oh, setelah pesanan sampai gitu. Ya, nah untuk estimasi pengiriman pesanan ini, pengiriman produk di sini kita memiliki dua estimasi, Kak. Di mana kita ada produk barang itu untuk estimasi sampai kepada pelanggan kisaran 3 sampai 5 hari. Dan kita juga memiliki produk berupa iTunes itu Kakak hanya menunggu 1 hingga 2 jam itu sudah sampai kepada pelanggan. Jadi apabila selesai, Kakak sudah bisa melakukan pencairan. Pencairannya itu bertahap apa bagaimana? Apa ada waktunya? Tentu saja ketika pesanan ini sudah sampai kepada
pelanggan, di saat itu juga kakak sudah bisa melakukan pencairan. Jadi ketika kakak sudah berhasil memproseskan pesanan, kakak saya sarankan untuk sesekali mengecek tokonya. Jadi kakak dapat melakukan pengecekan di akun toko kakak secara berkala, di mana apabila pesanan sudah sampai kepada pelanggan, saldo di dompet toko kakak itu akan bertambah, akan terisi. Nah, apabila sudah terisi, kakak sudah bisa melakukan pencairan, Kak. Siap, siap. Jadi cara pendaftarannya bagaimana itunya? Persyaratan-persyaratannya yang harus saya lengkapi bagaimana? Apa saja? Baik, Kak, untuk melakukan pendaftaran akun toko, kakak hanya memerlukan email, di mana menggunakan email yang aktif. Nah, untuk nomor telepon juga disediakan ya, Kak. Dan juga kakak perlu melengkapi identitas pribadi, itu kakak bisa menggunakan KTP, paspor, atau SIM. Kakak bisa memilih salah satunya saja. Ya, siap. Ya, jika tidak memahami penjelasan saya akan langsung melanjutkan kakak untuk diarahkan oleh instruktur kan ya. Enggak, itu pencairannya itu tidak bisa sekaligus ya. Misalkan yang belanja di toko saya ada 10 orang, jadi untuk pencairannya 10 orang itu langsung apa bisa satu-satu itu, Pak? Baik, Kak. Nah, untuk pelanggan yang berbelanja, misalkan pelanggan yang berbelanja di toko kakak ada 5 pelanggan. Ya. Dan apabila pelanggan melakukan pembelanjaan berupa produk barang, itu kan menunggu estimasi 3 sampai 5 hari, Kak. Paling cepat itu 3 hari sudah sampai kepada pelanggan. Ya. Jika pelanggan berbelanja dengan produk yang berbeda-beda, tentu saja untuk estimasi sampai kepada pelanggan juga akan berbeda, Kak. Ya. Siap. Namun, kakak tidak ingin melakukan pencairan satu persatu, kakak bisa menampung terlebih dahulu. Apabila semua pesanan pelanggan sudah sampai, kakak sudah bisa melakukan pencairannya secara keseluruhan. Jadi tidak satu persatu, Kak. Ya, siap. Nah, namun iya, di situ kan kakak bisa mengecek sendiri, di mana seperti yang sudah saya katakan, jika ada pesanan yang sudah sampai kepada pelanggan, itu akun saldo dompet toko kakak itu akan secara otomatis akan bertambah. Jadi apabila sudah terisi saldo, kakak sudah bisa melakukan pencairan pada saat itu juga. Iya, siap, siap. Jadi berarti daftarnya itu mencantumkan rekening atau itu ya? Iya, di mana nanti kakak akan dibantu untuk mengaitkan rekening bank. Rekening bank kakak ya guna untuk mempermudah kakak melakukan pencairan. Jadi nanti apabila kakak sudah mengajukan untuk pencairan, itu akan secara otomatis masuk ke dalam rekening bank yang sudah kakak kaitkan. Ya, Bu. Ya, siap. Sudah dipahami ya, Kak? Ya, siap dipahami. Saya cek dulu ya, saya baca-baca dulu tadi yang chat yang dikirim ke saya. Ya, saya baca-baca dulu, nanti diinformasikan lagi ya. Ya, baik, Kak. Jika masih ada yang ingin kakak tanyakan, kakak bisa sampaikan saja melalui pesan WhatsApp. Siap. Nanti akan saya kembali ya, Kak? Siap. Yuk. Baik, Kak. Kita lanjutkan melalui pesan WhatsApp ya, Kak. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang. Siang. Jadi tadi dia sudah bilang bahwa jika saya membuka toko di apa tadi nih, kata dia itu TikTok Shop ya. Jadi seandainya ada pelanggan yang ingin berbelanja, saya harus talangin dulu gitu. Jika ada pelanggan beli ke toko saya seharga jika ada orang belanja ke toko saya dengan harga 200.000, maka saya harus talangin dulu itu harga gudangnya yang 200.000. Yang di 200.000 itu ada keuntungan saya nanti, tapi saya harus talangin dulu. Setelah masa estimasi 5 hari itu yang diperkirakan barang sudah sampai ke pelanggan, jadi saya baru bisa mencairkan yang biaya bekas talangan tadi itu, yang bekas talangan pelanggan yang belanja itu. Jadi saya harus nalangin dulu. Jadi bagi kalian yang sudah pernah membuka toko online lewat ajakan postingan Facebook, silahkan komen yang sopan, karena saya belum pernah, saya juga tidak tahu. Saya tidak mengira bahwa postingan ini macam-macam, tidak, karena saya belum tahu. Jadi jika kalian sudah pernah melakukan pembuatan melakukan bisnis online yang awalnya dari postingan Facebook, ya tolong komen di bawah. Mungkin cukup sampai di sini konten kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini saya tidak mengira, tidak menuduh dia yang macam-macam, tidak.
Maka saya minta saran dan pendapat kalian, silahkan komen di bawah. Apakah ini real asli benar bisnis yang ditawarkan dia? Apakah bagaimana gitu? Silahkan komen di bawah. Sekian dulu, terima kasih.